Baru berapa? Satu. Sambil jalan aja ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajarannya matematika ya, untuk yang kelas 11. Waktu minggu kemarin itu telah dibahas oleh Ibu Fatmawati. Untuk minggu sekarang dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Andi Hidayat, SPD. Karena kebetulan untuk kelas 11 itu yang ngajar ada 4 orang, jadi nanti kita secara bergantian. Untuk minggu selanjutnya nanti bisa jadi gurunya ganti lagi. Nah, sambil nunggu yang lain, silakan yang pertama yang perlu disampaikan, silakan nyalakan untuk kameranya. Ya. Yang kedua, silakan persiapkan untuk kertas dan alat tulisnya. Barangkali nanti ada yang diajarkan. Sok, silakan. Beda. Yang menang, untuk tahun ini, cuma beli sih. Bangsat. Peloro utang. Apa sih permainan apa itu? Pelajar kota. Nah, kalau kita sih ngajar, kalau kita masih nggak kenalan bener kita terus jarak anjing Habis kan enggak? enak apa aja belum daripada pelajar 11 lawan Fiji. Oh, lawan Fiji. Iya, ana bawa menang gitu. Nang. Ora. Helo sih. Kemulus nak. Uci gitu. Malah lalu kan. Kan. cantik sih. Rapi. Baru 26 ya. Nanti kita mulai sekitar 3 menitan lagi ya sambil nunggu yang lain. Kan anak kita bahan parkir. Anu bar topik itu lan. Fauji Ramadan dari kelas 11 apa? Ya, sambil menunggu yang lain ya, kita langsung mulai saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, di sini langsung kepada materi. Materi yang sebelumnya itu kita sudah menjelaskan tentang trigonometri ya, mengenai sudut. Nah, kemudian untuk materi yang sekarang juga sama, itu lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu mengenai sudut, yang sekarang itu
mengenai ya yang minggu kemarin nih ya, satuan sudut, satuan derajat dan satuan radian. Kemudian yang sekarang mengenai perbandingan trigonometri. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu untuk yang kompetensi intinya. Kompetensi pada matematika itu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian matematika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, di dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Kemudian kompetensi yang keempatnya, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilaksanakan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian matematika, menampilkan kerja di bawah bimbingan dengan mutu kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis mandiri, kolaboratif, komunikatif, solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerakan, mahir menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah serta maupun melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Ya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya kita sama dengan yang minggu kemarin ya, itu mengenai menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, cuma untuk indikatornya nanti yang kita bahas itu menentukan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Ini untuk ranah pengetahuan ya. Kalau biasanya kalau 3 titik itu ranahnya ke pengetahuan. Nah, kemudian untuk yang 4.8 yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian indikatornya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, kemudian pembelajarannya, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menentukan ukuran sudut dalam perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, berelasi dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, itu nanti yang kita sampaikan ya. Kalau yang ini udah diajarkan ya. Iya, wis. Nah, untuk yang materi sekarang kita membahas tentang perbandingan trigonometri. Ya, untuk yang trigonometri itu perbandingan trigonometri ya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita ketahui nih biasanya segitiga siku-siku yang kayak gini ya bentuknya ya. Iya. Ya. Untuk yang segitiga siku-siku di sini itu ternyata ada sudutnya. Ya, yang di sini nih. Ini namanya sudut apa yang di sini nih? Ada yang tahu?
Nih, lancip, Pak. ya sudut lancip. Nah, yang di sininya apa namanya nih? Sudut alfa. Ya, sudut alfa. Nah, pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini, nanti biasanya yang trigonometri itu berhubungannya dengan 3, sinus, kosinus, dan tangen. Ya. Nah, untuk mencari trigonometri ini atau mencari sudut-sudut ini, itu rumusnya itu yang pertama nih, sin alfa. Sin alfa itu demi, depan miringnya. D-nya itu depan, mi-nya itu miring. Nah, ini diambilnya dari mana? Untuk yang depan, nah kalau sudutnya di sini, depannya ke sini. Depannya Y. Ya. Oke. Kalau misalkan sudutnya di sini, sudut alfanya di sini, depannya di sini. Ya, di samping. Nah, nanti depannya samping. Ini jadi samping, jadi depan. Itu tergantung dari sudutnya. Ya, kalau sudutnya di sini, depannya yang sini ya, yang Y. Kalau sudutnya yang di sini, ya berarti depannya yang X. Nah, untuk keterangannya, X itu sama dengan sisi siku-siku samping sudut. Ya, kalau yang Y-nya sisi siku-siku depan sudut. Ya, kemudian yang miring itu yang miring jelas ya. Mau nanti tempatnya di sini atau di sini itu sama saja. Ya, adanya karena yang pokoknya cari yang garis yang miring, sisi yang miring itu. Nah, sisi miring itu atau biasa disebut proyektum. Nah, rumusnya sin alfa sama dengan depannya sini, ya miringnya, sampingnya sini ya, miringnya ya, miring sini. Sin demi, ya, sin alfa sama dengan depan per miring. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu apa? Sami, samping, miring. Nah, kemudian tan alfa. Desa. Depan, samping. Ya, kalau diingat-ingat nanti sin demi, cos sami, tan desa. Ya. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya itu ada kosek alfa. Nah, kalau yang di sini itu kebalikan dari sin. Ya, ini kebalikan daripada ini. Ini kebalikan daripada cos. Tangannya kebalikan daripada tangan alfa. Ya, kemudian yang biasa, ini sinus itu biasanya disingkatnya sin, tapi kalau dibacanya itu sinus ya atau sinus. Kemudian yang sini cos. Cos itu artinya kosinus. Kalau tangan. Kalau kosek berarti kosekan artinya. Kalau sekan atau ya kosekan atau biasa disebutnya sek. Dan kotangan atau kot. Pencot ya. Kot. Nah, tadi yang sudah disebutkan ya. Kalau contoh di sini mah yang alfanya itu di sini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan salah satunya itu di sini? Nih, kalau yang alfanya di sini, berarti depannya yang lurusannya ya. Depannya. Kemudian sampingnya di sini. Kalau miring tetap. Nah, bagaimana kalau misalkan yang alfanya itu di samping sini ya? Berarti depannya yang sini. Di bawahnya ya. Bawahnya yang garis lurusnya aja nih. Nah, depannya di sini, sampingnya di sini. Kalau miring tetap sama. Nah, kita lihat contohnya ya. Lihat contoh yang pertama. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Ada segitiga siku-sikunya A, B, dan C. Ya, kalau yang ini namanya sudut apa?
Alfa. A. Alfa. Lancip. Ya, sudut alfa. Yang ini beta. Beta. Nah, kemudian kita sudah menemukan nih antara yang AB-nya itu 3, BC-nya itu 2. 2. Nah, tapi AC-nya itu kita belum tahu nih berapa. Bagaimana cara mengerjakannya? Ether. Eder ya, Iya, rumus triple Pitagoras. Biasanya ya ada yang bisa. Saya Pak. 3 kali 3. Kita nyari nih, nyari R-nya ya. Atau AC, biar kalau misalkan rumusnya itu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Lanjut. Nih, cara menjawab AC-nya, AC kuadrat ya, karena dibalik karena dipindahkan ke sini jadi akar. Akar BC ini 2 ya, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, kemudian jumlahkan 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 tambah 9 13, berarti akar 13. Masukkan ke sini 13-nya. Ya. Nah, kemudian sudah ketemu semua nih. Kita tinggal nyari yang sininya. Pertama itu sin alfa. Berapa hasilnya? 13. Ingat sin alfa itu sin demi. Ya, sin demi. Berarti demi. 2 akar 13. Ya, oke ya. Kemudian yang selanjutnya cos alfa. Cos alfa berarti cos mi. Berarti 3 akar 13. 3 akar 13. Oke, yang lanjutnya ya. Tan alfa berarti tan desa. Depan samping berarti 2/3. Ya, lanjut. Sin beta. B-nya di sini berarti depannya ini ya. Ya. Depan, ini samping, ini miring. Ya, kemudian berarti sin betanya sin demi. 3 akar 13. Oke. Ya, yang lanjutnya cos beta. Berarti cos sami, samping miring. Sampingnya sini, miringnya sini ya. 2 akar 13. Kemudian tangan beta. Tan desa, depan samping. Depannya 3, sampingnya 2. Nah, sekarang pertanyaan yang nomor 2, contoh. Jika tan alfa 4/3, maka sin alfa sama dengan, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pauzi. Perlu diingat ya bahwa tangan alfa itu Pauzi. tan desa, depan samping. Ya, kalau misalkan caranya kayak gini, kita coret-coret dulu buat segitiga siku-sikunya. Tuh, begitu ya. Ya. Nih, berarti di sini sudut alfanya, ya, kemudian tan desa, ya, depan samping. Berarti 4/3. Berarti maka sin alfanya sama dengan, ingat sin alfanya itu berapa? Sin demi, depan miring. Depannya 4, miringnya nggak tahu berapa nih. Ya, biasanya kalau di matematika itu ada yang namanya yang rumus triple Pitagoras tuh. Nah, biasanya ada yang 3 angka yang pasti.
Ya, biasanya kalau misalkan 3, 4, pasti yang satunya 5. Ya, kalau 6, 8, pasti yang satunya 10. Kalau 5, 12, pasti yang satunya 13. Kalau 7, 24, berarti yang satunya 25. Nah, kalau misalkan Pak, saya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti sama, nanti caranya kayak gitu lagi. Ya, dibikin kayak gini nih. Iya. Ya, Iya, Pak. akar 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16. 9 tambah 16, 25. Akar 25, 5. Oke. Nah, untuk penjabarannya, anggap ya di sininya itu sudut A, B, C. Maka sudut A-nya itu, sudut AC-nya ya, AC ke sini ya. AC-nya itu nyari, tadi 5. Nah, berarti untuk yang sin alfanya sudah ketahuan. Sin demi, depan miring. Kalau yang di sininya 5, berarti 4/5. 5. Nah, oke. Lanjut. Nah, ada yang bisa nggak? Sok, yang bisa. 25, Pak. Idruma Subhan. Yang Allahu A, Akbar. berapa jawabannya? Darone gue pinter, Pak. Lagi ngitung, Pak. Lagi ngitung. Nggak usah dihitung ya. Yang penting ingat. Kalau sin itu sin demi, depan Miring. depannya aja berapa? Nah, ini depan miring. 4/5. Nah, oke. Pinter. Ya. Bisa gocek. Lanjut. Siapa lagi? Rian Okta Nugroho. Toim Pak bisa Bu. Yang maju, yang mau maju sok. Sebutkin namanya. Lo sih siapa bisa itu. Lah, orang bisa KB Baya. A. Poji, sok. Nah iya. Jangan pinter, Pak. Kos Alpa. Jangan lupa. 4/5. 4/5, dicek ya. Oke, 4/5. Siap Pak. Ganti lagi. Yang selanjutnya. Tan A. Tan Alpa. Toim. Toim ayo. Yo, Pak. Berapa Im? Bener, Pak. Tio ya, Pak. Tio, Pak. Jawab, Pak. A. Depan. Tan. Kalau tan berarti tan desa, depan samping. Depannya itu 4/3. ya, depan samping tan desa. 4/3. 3/4. Depan samping. Ya, depan samping. Depan samping. Ini sudah salah. Berarti 34. Bisa. Kosek. Ya, lanjut lagi. Kalau kosekan itu kebalikan daripada sinus alfa. Ya, tinggal dibalik aja, berarti 5/3. 3. Ya, kemudian sekan. Second. Sekan itu kebalikan daripada cos alfa. Berarti Berarti Miring sampai 5/4. 5/4. 5/4. Selanjutnya kotangan alfa. Kebalikannya daripada tan alfa. Berarti Alfa 4/3. 4/3. Ya. Lanjut lagi. Yang sin beta. B. Beta. Yang sin beta. Sebelahnya ya, Pak. Ya, yang sebelahnya. Berarti Berapa? 7/2. Depan. Depan. Nih. 24. Miringnya 4/7. 24/7. 24/7.
demi, 24/25, Pak. sin demi. 24/25. Oke, 24/25. Mana 25? Ya, 25 di sini ya. Tadi kalau ada angka 7, 24, pasti yang satunya 25. Tanpa Iya. kita menghitung. Tapi Oke. kalau misalkan kita mau menghitung, 7 dikuadratkan, ditambah 24 dikuadratkan, hasilnya berapa, kemudian diakarkan. Lanjut. Kos. Yang selanjutnya kos berapa? B. 7/25. 7/25. Yang tan betanya 24/25. tan desa. Oke. Kalau udah ketemu tinggal dibalik aja ya. Kalau misalkan kosekannya tinggal dibalik 25/24. Sekannya kebalikan daripada kos beta 25/7. Kemudian yang kotangannya berarti kebalikannya 7/24. Bisa ya. Kemudian selanjutnya ini untuk yang materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa ini di dalam trigonometri ada 5 sudut yang dikategorikan sudut istimewa. Kelima sudut tersebut adalah sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Nah, sekarang kita fokus ke sininya, ke tabel ya. Ke tabel. Nah, lihat tabelnya. Trigonometri sudut istimewa, ini besarannya, ini sin, kosin, kos, ya, sama tangan. Kita fokus ke sinus dulu atau sin. Ada 0, setengah, setengah akar 2, Setengah setengah akar 3, 1. Nah, perhatikan. Dari barisan di sini, perhatikan sama yang di duanya. Ya. Kembalikan ya Pak. Nah, kebalikannya. Kalau sin, ya kalau kos itu kebalikan daripada sin. Sin. Ini 1, ya. Nih, yang setengahnya, Setengah/3. ya. Di depan. di Terus 30. kemudian ininya pindah ke sini, terus sini. Nah, kalau tangan itu pembagian sin per kos. Ya, sin dibagi kos. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1/3 akar. Ya. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Kemudian selanjutnya setengah akar 3 dibagi setengah, berarti akar 3. Kemudian 1 dibagi 0. Tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena tidak ada yang pembagiannya 0 ya. Coba nanti cek di kalkulator, bisa nggak jawabnya? 1 Bisa, Pak. dibagi 0. Ya. Ada nggak jawabannya? Ada. Ya. Apa jawabannya? Ya. Kosong Kak. Nah, kita materi yang selanjutnya. Yang di sini ada yang mau tanyakan nggak? Udah nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ada. Kemudian materi yang selanjutnya itu perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Nah, untuk perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran itu terbagi menjadi 4. Kuadran pertama ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4.
Nah, kuadran 1 itu ya di mana alfanya itu ya antara 0 sampai dengan 90. 10. Ya, kemudian kalau kuadran 2 90 sampai 180. ya. Kalau yang ketiga 180 sampai 270. Kemudian yang kuadran 4-nya 270 sampai 360. ya. Nah, ini untuk ininya kuncinya ya. Bukan acan-acan ya mungkin. Kuadran yang pertama itu semua sudutnya bernilai positif. Kuadran yang kedua sinus dan kosekan yang bernilai positif. Kemudian yang ketiga tangan dan kotangan yang positif. Oh, yang lainnya nih, Bro. Ya, kemudian kuadran 4 kosinus dan sekan sekan yang positif. Ya. Kalau bahasa ininya tetap nanti kuadran 1, 2, 3, 4. Buat inget-ingetnya sin tapos. Ya, semua sin tapos. Ya, sinus, tangan dan kosinus. Woi buaya. Buaya Jidan. Nah, lanjut ya. Untuk yang kuadran pertama semuanya bernilai positif ya. Jadi semuanya itu bernilai positif. Baik kosinus, sinus sama tangannya. Nah, kemudian kita lihat yang di sini. Contoh, kita mau mencari nilai apa? Ya, rumusnya itu sinus 90 dikurangi alfa. Ya, ininya derajat ya. Sama dengan cos alfa. Berapa yang di sininya? Nah, nanti misalkan kita ini ya untuk yang kuadran pertama, kemudian ini yang kuadran kedua, ini yang kuadran ketiga, kuadran keempat, sama yang satu lagi sudut negatif. Nah, kita ngeceknya di sini. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya itu tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut ini. Yang pertama ke sini ya, ini nih panjangan ini. Sin 210. Ya, 210 ada di kuadran mana? Kalau kayaknya beli kopop padang Lah, Kuadran ketiga, kuadran pira muka? Kuadran Ya. 3, Bang. Ingat-ingat ya, nanti kuadran yang pertama itu antara 0 sampai dengan 90. Derajat. Kuadran 2. Kuadran 2-nya 90 sampai 180. Nah, yang tiganya 180 sampai dengan 270. Nah, kemudian yang kuadran 4-nya 270 sampai dengan 360. Ya. Nah, kita contoh soalnya di sini. Tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut ini. Kita ambil contoh yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu sin 210 derajat ya. Kemudian kita pembahasan untuk yang nomor 1. Nomor 1 itu karena 210 berarti ada di kuadran 3. Kuadran 3. Ingat bahwa kuadran 3 itu yang positifnya apa? Semua sin, ta, kos. Berarti yang ketiga itu tangan yang bernilai positif. Ya, kalau tangannya bernilai positif, berarti sin sama kosnya bernilai
Negatif. Negatif. Nah, untuk mendapatkan nilai 210 itu caranya ya 180 ditambah 30. Lihat di sini ya. 110, iya Eh. belum Pak. Ya. Sini ya. Sin 180 ditambah 30. Kalau digabungkan kan sama ya. Sin 210. 10. Nah, kemudian yang ininya hilang jadi sin 30. 30. Ya, ininya ada negatifnya ya, harusnya ya. Dikasih negatif. Ya, Pak. Yang ini nih, negatif sin 30. Karena tadi sinnya bernilai negatif. Negatif. Ya, karena sinnya bernilai negatif, kemudian berarti negatif sin 30 30 derajat. derajat. Nah, sin 30 itu berapa? Ya, 1/2 atau setengah. Nanti diingat-ingat yang balik lagi ke sini. Nanti diingat-ingat di sininya ya. Iya. Ya Pak. Ini yang harus dipahami. Ya, Pak. Trigonometri sudut istimewa. Yang kalau nolnya berapa? Sin 0. Kalau 30 setengah. Kalau 45 setengah akar 2. Setengah akar 2. Ya, Ya, itu Pak. diingat-ingat. Ya, kalau cos 60 berapa? Cos 1/2. 60. Setengah. 1/2. Ya, 1/2 atau setengah ya. Sama aja. Ya, nanti yang ininya 60, ini cos di sini. Ya, itu nanti yang dipahami. Ya, yang ininya dihafalkan, diingat-ingat. Ya, Pak. Tokyo Madas. Nah, kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 cos 120. Bisa jawab. Sok, kasih waktu 3 menit ya, cukup ya. Kuadran 2. Kalau 120 adanya di kuadran berapa? 2. Kuadran 2. Yang positif apa yang positif? Sin. Sin. Berarti nilainya negatif ya? Negatif. Nah, negatif. Nah, tinggal nanti dilanjutkan. Ada yang bisa jawab? Yang belum. 3. Nurgori. Patio. 1/2 akar 3. Sorry Nurgori. Kuadran 2. Ini yang kena kok. 1/2 akar 3. Berapa jawabannya? Nah, dulu. Korong udah 1/2 Pak. Berapa? Nah, kita lihat. 1/2 akar 3. Nih, untuk yang nih ya, 1/2. cos 120 ya, cos 120 karena terletaknya di kuadran kedua, maka cosnya bernilai negatif. Nah, kemudian sesuai dengan tadi untuk yang rumusnya cos 180 dikurangi 60. Nah, karena bernilainya negatif berarti min cos 60 derajat. Ya, berarti cos 60 derajat itu berapa? Cos 60. Cos 60 Ya. derajat. Cos 60 itu setengah karena negatif berarti negatif 1/2 ya, atau negatif setengah. Kemudian lanjut lagi yang tan
225. Tan 225 itu ada di kuadran berapa? 3. 3. 3 itu antara berapa sampai berapa? 180 sampai 270. Ya. Itu ya. Ya, Aris pinter Aris. Terus jawabannya berapa? 1. Fitrihani ada enggak Fitrihani? 1 Pak. 1. Udah wis dipai lupa jawabannya mau kapan? Supaya buru ya, mau enggak ya? Berapa jawabannya? 1. Berapa jawaban 1? 1 itu dari mana? Jawab. Uji bisa. Uji. Pak, Dikurang 4. pertama. Dari ini Pak, sudut 45. Berapa? 5. Nih, kuadran 3 ya. Nah, sini. 100 tan 180 plus alfa kuadrat sama dengan tan alfa. 180 ditambah 45. Ya, 180 tan 180 tambah 45. Nah, 5. kalau kuadran 3 itu yang positif apa? Tangan. Semua sin ya, sin ta kos. Berarti tangan ya. Tangan berarti nilainya positif ya. Ya. Tangan berapa tadi? 40 45 ada 45 itu berapa? 1 ya, berarti 1. Kita lihat nanti. Sama yang terakhir, nomor 4. Berapa? 300. Kuadran. Sin 60. 360 derajat kurang 60. Tengah Pak. Setengah. Sangat Pak hasilnya Pak. 1/2. 3. Cos 300. Berarti adanya di kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4 ya. Kuadran 4 itu 360 dikurangi Alfa. Kurangi 60. ya, kurangi 60. Berarti cos 1/2. 60. 10. Ya, sama dengan cos sama dengan setengah. Cos alfa setengah. Kalau Indonesia di pemilu saya tadi merdeka ini nggak langsung merdeka gitu kan? Kalian tidak pernah Indonesia merdeka, kalian di rumah ya kan? Ya kan? Tahunya enak, naik motor boleh, jajan boleh, bikin rumah boleh. Oh, udah selesai ya. Nih, materinya sudah selesai. Untuk yang sekarang ada beberapa menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada Pragat, nomor Pragat ya? Ya gambar. Patio Pak penakun je Pak. Oke. Penakon Pak. Toim je Pak, Toim penakun Pak Toim Pak. Pak penakon. Sok silakan. Dari materi yang ada, itu barangkali ada yang mau ditanyakan. Penakun je Pak. Ada yang mau tanyakan nggak? Enggak ada. Penyan. Iya. Pak Uji Pak. Nanya Patio Pak. Belum materinya kayak si penakon tuh. Masih izin. Patio Pak.
Darone aku darone ya G. Ya Fadio. Dio Pak. Jangan aja. Nih sampai sini sudah paham belum? Paham. Paham ya? Paham sampai baik buku lupa. Ya, paham ya, Mbak ya. Paham. Ya, diharapkan nanti sebenarnya sederhana. Matematika itu tergantung dari kitanya. Kadang karena emang biasanya dari kecil kita menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang paling susah. Jadi karena ada mindset yang seperti itu, ya sudah. Walaupun pelajarannya atau materinya gampang, sekolah pelajaran apa aja? Matematika, sekolah puyeng. Nah, padahal kalau kitanya mendalami lagi itu enak. Ya, Gampang ya Pak? gampang. Easy ya, easy. Nah, silakan nanti materi-materi yang ada sekarang silakan dipelajari, latihan di rumah ya. Nah, kemudian sebelum Bapak akhiri, silakan kalian tetap, karena dalam masa pandemi, jangan lupa ya pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh, jamaah. Ya, Jidan, Baya. Bye. Bye.